Kemarin tuh aku ada cerita. Jadi kemarin waktu hari Minggu kan ke CFD, CFD kan. Nah itu pengen jalan-jalan. Terus tiba-tiba di CFD tuh harusnya itu kan nggak boleh mobil masuk kan? Betul. Saya nggak boleh mobil masuk. Tapi tiba-tiba di CFD tuh banyak tuh berjejer mobil-mobil tua, mobil-mobil apa ya? Mobil-mobil kayak kalian ngerti gak sih mobilnya Mr. Bean? Ya. Gitu. Iya warna hijau. Mobil Mr. Bean, terus ada lagi, pokoknya mobil-mobil tua dah. Sama yang naik juga tua kan. Nah, pada berjajar di sana kan. Nah, habis itu ada lagi nih. Waktu keluar dari CFD itu, terus ternyata emang di hari itu tuh emang lagi ada event gitu, kayak apa ya? Kopdarnya orang-orang yang hobi-hobi sama mobil-mobil jadul gitu. Mobil jadul, ada sepeda jadul, ada apa namanya, sepeda ontel gitu. Tapi kalian sadar gak sih kalau misalnya sekarang ini justru malah yang kayak gitu tuh lagi disenengin banget sama orang-orang pada zaman sekarang. Mobil-mobil jadul, terus ada lagi musik-musik jadul. Terus kayak kemarin nih ada Spotify Wrap ku aja cocok sama umur 40-an, 40 ke atas. Bahkan temanku ada yang umur 70 selera lagunya. Bahkan 70 tahun tuh. Padahal dia hidupnya di era sekarang gitu. Karena sekarang kayak gitu sih. Apa-apa tuh kayak kembalinya ke zaman dulu. Ya benar. Enggak. Bukan musik doang, bukan otomotif doang, tapi kayak gaya hidup gitu loh. Gaya berpakaian kita, terus pokoknya segala sesuatu tuh dikaitin sama masa lalu. Kayak seolah-olah itu puncak terbaik peradaban manusia itu ya tahun 80-an 90-an gitu. Kayak udah stagnan di situ. Akhirnya kayak kita nih walaupun 90-an ini kita ngambil paling akhir ya, masa-masa 1990-an. Ini berakhirnya kira-kira 25 tahun yang lalu. Tapi sampai sekarang masih sering dijadikan referensi utama gitu kan. Kayak lagu paling baik dari lagu apa? Zaman kapan? Beatles contohnya kan. Beatles. Terus kita ngomongin film terbaik, film apa? The Godfather contohnya, kata orang kan banyak lama juga. Iya, film lama juga. Kan ada yang barunya. Iya. Nah, kita tuh kayak masa udah puluhan tahun sejak masa itu teknologi udah berkembang sedemikian rupa, tapi kayak orang-orang masih kembali ke zaman itu gitu loh. Masih ngerujuk ke sono. Kayak wah, masih mendingan yang ini, masih bagusan yang ini. Iya. Ya gitu Karena kan kalau misalnya kita lihat kan sekarang juga banyak sebenarnya yang baru-baru kan. Nggak harus dari zaman itu dulu. Tapi kalau kita lihat juga apa yang baru-baru sekarang ini juga merujuk pada zaman dulu juga. Ya, contohnya kayak misal lagu tadi Mas, kamu bilang ada lagu-lagu baru. Tapi kiblat mereka juga dari lagu lama gitu loh. Ada band namanya The Lantis. Ya. Kiblatnya juga dari Naif. Band lama juga. Musik ya? Musik juga. Oh iya, juga ada nih satu band dari Indonesia ya. Dia pemain baru sebenarnya. Ada yang namanya Ardito dan band-bandnya. Nah, nama bandnya itu Wijaya 80. Labelnya dinamain 80. Iya. Kenapa nggak Wijaya 2025 gitu? Nah, gaya karakter mereka ini, karakter lagunya itu ya kayak lagu-lagu 80-an gitu guys. Oh, yang Tahu nggak? paling sering familiar nih kita pernah lihat itu kayak Chrisye. Iya. Iya dan hal ini tuh sering banget itu. Kalau Inggris kadang temen-temen gue tuh dengerinnya kayak tau kan terus ada banyak lagunya. Terus juga tau nggak lagu-lagu dulu itu juga sering di remix sekarang, bahkan di cover. Lagu Inggrisnya di remix di tempat DJ gitu kan. Ya betul. Biasanya tuh istilahnya ya, kalau temen-temen gue nih di Jakarta, kadang kalau mereka ke istilahnya nightclub nih, mereka tuh remix yang old juga, lagunya Chrisye, lagunya Duran tau nggak? Itu tuh banyak banget di remix. Istilahnya tuh terkesan masih agak belakang, tapi tuh ada baru-barunya modelnya gitu. Ya, diperbarui. Padahal kan yang di situ Gen Z kan. Kalau dilihat dari cara berpakaian, dengerin musiknya apa-apa itu kan Gen Z kan. Tapi kenapa Gen Z pada suka demen lagu-lagu 90-an, gaya lifestyle 90-an itu kenapa? Kalau gue pernah baca sih apa ya, dari kalau nggak salah Stuart Hall deh. Pernah sih kita pernah jadi Stuart Hall ya? Yang tahu encoding sama decoding. Decoding. Iya. Encoding. Jadi kayak produsen itu, maksudnya kayak berarti media kan, yang nyebarin sekarang kan media. Ya mereka tuh nggak encode nilai-nilai lama, kayak hal-hal yang lama gitu. Contohnya musik nih. Jadi musik lama itu kayak disalurin kembali
Kalau nggak mobil deh, paling baru gue pernah baca di Instagram 2 hari yang lalu kalau nggak salah, Hyundai kan, tahu Korea ya. Ya Korea. Nah, dia tuh bikin mobil baru, mobil listrik baru, tapi tampilannya retro. Jadi Ada tuh? iya, Tahu, teknologinya tahu. baru, biasa dan Iya, tahu. Iya, baca. Jadi teknologinya baru cuma tampilannya tuh retro. Nah, jadi tuh kayak mereka nge-encode nilai-nilai lama. Nah, nilai maknanya ini nanti kita sendiri yang iya, menguraikan. Jadi kayak ya udah gua buatin yang ini nih. Nah, orang-orang tua itu mereka memaknai apa yang dibikin sama Hyundai ini contohnya kan. Orang-orang tua, oh ini kayaknya cara gimana Hyundai itu narik pasar kayak kami orang tua kan. Iya. Biar kami ini nostalgia gitu loh. Nah, anak-anak muda mungkin mikirnya, oh ini Hyundai, mereka tuh menghargai sejarah mereka. Iya. Kalau enggak mungkin kayak cowok lain bagaimana mereka memaknai apa yang dilakuin sama produsen ini, cewek juga beda gitu loh. Tapi kayak mereka tuh mengikuti pasar tuh maunya kemana. Nanti tergantung kita memaknainya. Berarti itu namanya tren kan? Iya, Pasar. tren, gitu. Tren. Berarti kan nggak bisa dipungkiri kalau kita itu ada yang namanya FOMO. Ya, Bener jelas. ya? Berarti Gen Z itu bisa dibilang FOMO gitu, kasarnya aja. Iya. Bisa dibilang, cuma gak semua juga sih. Ya semua kan. Iya. Misal dari koleksi, misal kamera deh. Sekarang mulai banyak yang beralih ke analog, Ya, digital, mulai digoreng tuh harga-harga di sana. Tapi kenapa ya? Kenapa mereka tuh malah justru kembali gitu loh? Kalau misalkan tadi dibilang ada encoding ya, tergantung gimana kita memaknai Iya, oke. karya itu sendiri, barang itu sendiri. Tapi kenapa harus kembali ke masa dulu gitu loh? Oh, Kenapa nggak iya. ada yang sekarang aja gitu? Ada Ada yang sih. lebih bagus lagi. Kalau menurut aku ini, kita juga pernah belajar nih kalau nggak salah teori sosial budaya. Kalau nggak salah, itu tuh ada namanya coping mechanism. Orang-orang di mana mereka tuh feeling worry terhadap masa depan mereka, akhirnya mereka itu tuh pengen yang lebih ke lama-lama, lebih ke yang tahun 80-an, 90-an, let's say mobil. Zaman sekarang, kalau anak-anak muda nih, istilahnya yang udah berduit, itu mereka nggak langsung beli yang HRV 2019. Iya, betul. Tapi kadang-kadang mereka beli Yang lama dulu nih. Corolla Iya. DS, mereka beli Corona Dan bahkan pride-nya mereka lebih bangga kalau mereka punya mobil tua daripada punya mobil baru. lama juga. Kalau misalkan mobil lama, itu pajaknya juga murah. Betul. Apa kalau sekarang namanya Motuba? Betul. Sebenarnya lu kan presentasi kemarin ya, yang tentang apa? Industri kultur. Ya, kayak budaya itu diindustrialisasi. Betul. Jadi sebenarnya tuh kayak harus ada pemantik dulu gitu loh. Betul. Ada ya kayak munculin dulu. Contohnya nih kita ngambil budaya 90-an kan, kita bahasnya. Jadi kayak lagu pertama kali kayak viral lagi lagu-lagu kayak gitu di TikTok. Betul. Ada algoritma di situ. Iya. Contohnya Ken tadi, Iya. Somewhere Only We Know. Iya. Jujur aja dari TikTok tahunya kan. Iya. Kalau enggak, Karena juga nggak tahu. ya Itu. Piano Man dari TikTok Iya, viralnya kayak lagu-lagu gitu tuh. Nah, ketika pasar udah ngeliat ke sana, nah diindustrialisasi gitu loh. Jadi contohnya kita style-style zaman dulu pakaian. Jadi pasar ngeliat, oh sekarang nih anak-anak muda pada balik ke sana lagi. Ya. Kayak sekelompok orang gitu kan balik ke sana lagi. Nah, pasar nih mulai bikin yang kayak gitu juga. Dan mereka, kita kan baca tentang algoritma gitu loh. Gimana nentuinnya agenda setting, mereka nentuin yang mana mau kita mau ditampilin yang mana, gitu kan. ya. Ya, udah ditampilin ke kita. Jadi mau nggak mau gitu ngerasa, oh sekarang emang lagi tren kayak gini ya. Padahal emang itu tuh kayak agendanya mereka buat nunjukin kalau ke kita misalnya ini yang lagi tren gitu. Diindustrialisasi. Jadi sini sebenarnya peran gimana budaya ini jadi komoditas. Oke. Ya, oh ini bisa Kebutuhan. dijual. Iya, ini bisa dijual. Terus itu juga nyerang sisi psikologis kita. Kenapa jangan sisi Kayak kita tuh ngerasa kalau anak muda ya, Nah. kita kan anak muda nih, itu ngerasa kayak lebih autentik kalau misalnya kita tuh diidentikan dengan hal-hal yang berbau vintage, Betul. berbau retro. Kayak contohnya lagu. Sekarang kan viral banget nih Spotify rap Ya, ya. Pada pamer-pamerin. Nah kalau misalnya teman-temanmu lagunya lagu-lagu baru gitu ya. lagu-lagu baru Alan India. Walker, India, ya, gitu. Ini kan apa kesannya? Lu normis, Iya, aduh, normis, biasa aja. Udah banyak denger. Itu loh lagu kan apa Led Zeppelin. Lagu kan iya. Ya itu keren. Guns N' Roses ini loh lagu tuh kayak gini. Iya, kan? iya. Apa sih lagu-lagu kayak gitu? Iya. Jadi kayak kita tuh ngerasa autentik sendiri gitu. Nah, gaya pakaian kita juga kayak gitu jadinya. Ya, jujur ya, Pinterest gua itu berandanya kalau tentang fashion ya, nggak jauh-jauh yang namanya fashion old. Ya. Kalau mobil contohnya mobil-mobil tua tadi gitu fashion,
baju-baju di zaman Bahkan skena itu kan dari Iya, style kayak lama. celana- Baju gombrong, celana iya gombrong kayak gini kan, terus itu bra. jaket-jaket Oasis itu ya. Itu kan lama. Kan kayak gini yang sampai leher Iya, ini, iya, gitu kan. Itu kan Udah lama tuh. iya, viralnya sekarang lagi karena apa? Itu tuh nyerang sisi psikologis kita. Kita ngerasa autentik, ngerasa keren gitu. Kalau Kenapa dia bisa naik sekarang lagi? soalnya Kalau budaya dulu tuh, gimana? soalnya budaya itu nggak pernah mati, aslinya nggak pernah mati. Cuma perlahan-lahan redup, nunggu satu momentum lagi, nunggu satu konteks lagi buat bangkit lagi. Dan ketika dia bangkit, kita nggak sekedar jadi nyaksin budaya itu bangkit lagi, tapi kita ikut berperan dalam membangkitkannya. Kenapa dia bisa bangkit ya, tapi kira-kira ya? Kalau misalkan kan dia kan nggak mati nih, dia cuma redup doang kan. Artinya dia menunggu akan ada saatnya budaya ini akan bisa bangkit lagi. Nah, apa yang membuat dia ini bisa bangkit sebenarnya gitu loh? Kalau sekarang kan tadi udah dijelasin, media sosial ada algoritma yang bikin bangkit. Pemantiknya? Iya, ada kayak contohnya nih, ada satu orang bikin post tentang apa gitu, lagunya pakai lagu Radiohead. Iya. Oh, ternyata enak nih. Oh enak nih. Nah orang-orang yang lihat konten ini, lagu apa sih ini? Oh iya, Akhirnya dibikin juga sama dia. Oh iya. Akhirnya nyebar kayak cuma butuh satu orang buat Nge-upgrade gitu loh. Oke, pertama kan ada medsos. Ya, Pertama, medsos. especially TikTok. Ya. Habis itu ditambah lagi kalau misal orang ini influencer, orang Ya. terkenal, dan dia ikut berpartisipasi dalam menghidupkan budaya yang redup tadi itu kan. Jadi makanya yang kamu tanya tadi, kenapa bisa hidup? Ya mungkin bisa aja dari sana juga. Oke. Tapi kalau itu kan yang kita lihat di masa sekarang ya. Kalau dulu gimana? Masa budaya dulu ke budaya yang dulu lagi? Gini Ler, masalahnya tuh kita ini yang dibangkitin apa coba? Gaya berpakaian, musik, itu segalanya munculnya kapan? Mobil munculnya kapan? Oh iya. Tahun-tahun, ya pertama muncul itu tahun 90-an gitu kan, apa? Iya. Bukan 90 sih, Iya, iya. 50-an, 40-an gitu Iya. kan, mobil tuh. Terus musik juga, kita band rock pertama di dunia apa? The Beatles. Iya. Kita baliknya ke situ lagi kan, ke pertama kali munculnya. Kalau misalnya sebelum The Beatles ada, kita baliknya ke sana sebelum ada The Beatles. Karena The Beatles pertama, kita baliknya ke situ. Nah, apakah orang yang pada ada di zaman, anggaplah bukan di zaman kita ya, Iya. sebelum ada tren-tren jadul-jadul ini, apakah mereka juga tetap balik ke tren yang lebih jadul lagi? Kayak orang ada di zamannya The Beatles. Nah, orang-orang zaman itu justru mereka tuh ini loh, kayak berlomba-lomba untuk mencapai titik sempurna. Ah, itu bisa masuk akal tuh. Jadi dia mencoba untuk bagaimana caranya kita bikin yang Iya. sempurna. Ketika udah sempurna, mereka justru malah balik lagi ke yang dulu. Istilahnya kan pernah dengar gak istilah? Kalau misalnya lagu itu rock itu ya, rock khususnya rock itu udah habis dikulik amat apa di tahun 80-an. Jadi setelahnya itu udah cuma ngulang lagi apa yang udah dibikin sama orang-orang di tahun 80-an. Karena udah habis. Udah mentok gitu loh. Tadi ibaratnya habis mereka bikin, mereka berinovasi kan, Iya. buat segala macam yang baru, buat berinovasi. Tapi udah begitu mereka udah sampai mentok, justru mereka malah pengen balik lagi. Iya, karena udah nggak tahu diterusin kemana, udah nggak bisa. Akhirnya yang udah mereka buat Iya. ini yang dikembangkan lagi kan. Sama kayak contohnya mungkin ini loh, kita tuh satu juga sisi psikologi kita apa, kita tuh terlalu takut sama yang namanya kesempurnaan. Kenapa Kita kesempurnaan? kita lebih nyaman dengan ketidaksempurnaan. Misal deh. Ya contohnya AI, orang-orang takut kerjaannya diambil AI. Oke. Itu contoh di luar konteks 90s ya. Oke, berarti sekarang AI itu sempurna. Iya, karena kita nggak kerja apa-apa, kita dapat bisa bantu segala kerjaan kita gitu loh. Nugas aja. Orang dulu nugas ke Baca perpustakaan, buku, baca buku. Sekarang kerjaan ini doang gitu, dikerjain sama AI. Itu kan Diploma aja ya. kurang sempurna apa kehidupan kayak gitu kan? Tapi orang-orang khawatir terhadap kayak gitu. Padahal udah sempurna. Iya, ini kayaknya Buat yang nggak buat yang nggak terlalu sempurna, Iya. makanya ada orang yang membaca buku, Iya, bikin, akhirnya berdiriin klub-klub buku kalau lagi. kayaknya hidup lagi. Sama kayak tadi, Iya. mobil udah sempurna banget nih mobil, udah nggak ada ininya. Orang-orang tuh tetap nyari Mobil lama, keindahan dalam ketidaksempurnaan. Iya, iya, Oh, iya, iya. Oh, benar juga itu Masuk sih, masuk. Keindahan Iya, dalam dalam ketidaksempurnaan. Oh iya, benar juga. Jadi kayak kita didorong sama naluriah diri kita untuk balik ke sebelumnya. Oke. Beauty and imperfection. Asik. Kalau di Indonesia sih itu ya yang paling kelihatan ya. Paling kelihatan tuh mobil, Ya. paling kelihatan terus baju, Baju apalagi kelihatan. fisik. Ya, aduh. Fisik kelihatan banget tuh. Kan kebebasan berekspresinya fisik lumayan gitu. Lumayan ya. ya bebas mau ngapain aja, mau pakai baju apa aja. Bahkan ya itu kalau bisa dilihat malah justru kayak kita bisa dilihat anak muda
karena kita pakaiannya pakaian tua gitu, ngerti nggak sih? Iya, paham. Malah kayak, oh ini anak muda nih. Padahal pakaiannya tua, naiknya kendaraan tua, pakai stylenya tua, gaya musiknya tua, tapi ini anak muda gitu, bukan anak tua. Dan itu tuh kayak juga sebenarnya didukung banget sama yang itu tadi, media sosial itu. Betul. Ya, algoritma itu udah ngebantu banget ngedorong hal-hal lama itu buat bangkit lagi. Nah, tapi dari situ, dari algoritma kebentuk sebuah standar nggak? Ada yang bentuk sebuah standar ya? Oh jelas, jadi Pasti. standar ya. Iya. Itu jadi standar. Iya, Jadi yang kayak kamu bilang itu, Iya. yang kamu bilang kayak, oh kamu nih dengerin musiknya musik-musik baru, bukan musik lama, itu jadi standar akhirnya kan. Kalau misalnya, iya. kamu keren kalau dengerin musik-musik lama gitu. Iya. Standarisasinya di Iya, situ ya. jadi di situ. Oh, culture banget lagunya gitu Ya, kan. culture banget lagunya. Culture. Iya. Dengerin Oasis dianggap, gila keren banget dengerinnya gitu. Iya bener, seleranya bagus. Apalagi kalau misalnya lagu-lagu lama yang gak banyak orang yang tahu. Ya kan? Apalagi Mat, yang kamu tahu Mat dari itu yang tadi kamu udah pelajarin tadi Mat. Udah setauku tuh ya paling ngaruh itu ya media, terus algoritma, sama psikologi kita. Kita sendiri yang mau kembali ke masa itu. Karena kita merasa nggak aman dengan ketidaksempurnaan. Berarti kita bukan digiring ya, Bukan untuk kita- kembali ke masa iya. lalu. Kalau istilahnya siapa ya, lupa aku. Malik bin Nabi. Siapa itu? Ada filsuf. Ini sebenarnya luar. Iya, Ya, tapi dia bahas tentang sebenarnya manusia itu ada istilahnya dia koloniabilitas, kemampuan untuk dijajah, kayak kemampuan kita untuk dikendalikan, kemampuan kita untuk dikontrol. koloniabilitas. Ya, koloniabilitas ingatku ya. Ya manusia tuh tingkat koloniabilitasnya sangat tinggi. Kayak dikasih pengaruh dikit aja, Langsung. dia langsung nurut. Oh. Tapi nggak bisa dipungkiri kalau ngelihat dari sisi psikologis, Ya. kita itu sebagai manusia juga terlalu suka yang namanya mengenang ya. Yang nostalgia. Nostalgia, iya. Tapi masalahnya kita nggak hidup di zaman itu. Benar. Iya. Nostalgianya gimana? Kita nostalgia ya. Kayak Iya, bener. kayak misalnya muter lagu lama terus, wah anjir nostalgia banget nih Iya. lagunya. Kayak zaman-zaman dulu. Padahal kita nggak pernah di situ. Iya, kita nggak ada zaman itu. Iya. Tapi di kepala kita udah ada gambaran. Oh Iya. dulu tuh begini. Kenapa kayak, aduh kayak terlalu telat gue lahir nih gitu ya. Ya nggak ada sih nggak nanti. Mungkin Re, ada Kalau ini. menurut gue sih juga sama. Gue secara personal nih, nggak tahu lebih suka lagu yang lama-lama kayak 80-an, 90-an. Bener sih. Kebanding yang kayak sekarang yang istilahnya orang-orang trendingnya fong gitu. Iya, Remix DJ Emo. inilah yang imo-imo. Iya. Nggak tahu kalau terkesan lama tuh istilahnya membuat gue relax. Bener kok. Iya. Santai Kalau ya. misalkan lagi nyetir mobil, motor, atau lagi istilahnya lagi jalan, itu tuh dengerin lagu lama tuh feelingnya tuh beda banget. Nah, itu Bener. ada kesederhanaan di situ. Iya, benar. Apalagi komen yang kapan biasanya kalau di jalan, ketika gue lagi dengerin lagu musik lama, ada Corolla DX, ada mobil-mobil S13, wah gila itu beda banget itu. Itu istilahnya kayak lu bener-bener hidup di zaman waktu itu, di zaman 80 atau 90-an gitu. Jadi kayak semakin sederhana semakin enak gitu nah, ya. iya kuncinya. Bener juga. Terus juga tadi berkaitan sama media ya, Mat. Ya media. Terus dulu waktu aku kan pernah di radio. Ya. Nah, itu paling nggak 1 jam itu ada satu lagu lama yang diputer, Mat. Jadi orang-orang yang ngedengerin dari radio. Jadi emang media seberpengaruh itu gitu loh. Apalagi kan itu diindustrialisasi. Jadi kayak mereka nekenin kalau lu harus dengerin ini gitu. Bahkan aku yakin ya kalau kita buka-bukan Spotify, gak ada lagu baru masih dari antara kita berempat. Ya, mungkin Ada ada semua. Ya. Ya, kalau menurut aku sendiri ya, karena tuh sekarang musik dan hal budaya-budaya lainnya itu tuh sekarang tuh bukan fokus pada passion, bukan alami, tapi tuh mereka lebih ke keuntungan, Iya. cari untung gitu. Komoditas, ya. Iya, komoditas. Benar. Mereka ya Industri tadi kasih itu. lagu buat uang, ya udah satisfy mereka yang punya lagunya. Tapi buat kita enjoyer musik itu kayak ini lagu apaan dah? Kok istilahnya semuanya alurnya sama gitu. Nah. Mau film, mau istilahnya drama, mau apapun itu istilahnya alurnya tuh sekarang sama. Ya. Nah, di sini itu tuh makanya konsep-konsep kayak industri budaya dari Adorno dan Horkheimer itu tuh menjelasin kalau sekarang budaya-budaya itu tuh udah nggak tumbuh secara alami, tetapi itu diindustrialisasi jadi komoditas. Konstruksi ya. Iya. Betul banget. Nah, makanya itu kenapa Gen Z dan Gen Alpha itu tuh rata-rata ada juga mayoritas dengerin lagu-lagu yang tadi kita sebutin, Led Zeppelin, kita bilang AC/DC Iya. dan banyak Duran-Duran. Itu tuh vibe-nya beda dan itu tuh image yang paling bagus gitu kalau menurut aku. Benar, dan itu juga benar kata Ahmad tadi tuh. Ini jadi momentum buat buat industri-industri musik, industri mobil yang lama, terutama buat penghobi-penghobi juga kan karena ya itu tadi industri media.
karena di up sama di blow up sama media, naik ke publik, sekarang viral, akhirnya yang industri-industrinya akhirnya jalan semua nih. Mereka akhirnya dapat keuntungan, benar juga kata Rena tadi. Mereka dapat keuntungan. Padahal mungkin seharusnya yang dapat keuntungan pada zaman sekarang adalah industri-industri yang modern, tapi justru kebalikannya. Justru industri-industri klasik yang akan mendapatkan keuntungan. Mau nggak mau, industri modern harus ngikut dong. Nah, industri modern akhirnya mereka ngikut, Muter-muter lagi iya. gitu kan. Akhirnya pasar jadi gitu. Iya, Jatuhnya jadi tren sekarang. Iya. Masalahnya bukan sekedar tren sih, kayak udah gaya hidup gitu loh. Lifestyle, Ya, yes. udah lifestyle, udah benar-benar kayak darah daging gitu di kehidupan kita sekarang. Kayak semua pertanyaan-pertanyaan tadi udah dijawab ya tentang tren-tren back to 90s or 80s atau ke bawahnya lagi ke masa lalu, tren nostalgia ini udah kejawab. Mungkin dari kami udah cukup segitu ya guys. Cukup ya? Ya. Bisa diakhiri, kurang lebihnya mohon maaf pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Berapa menit? 20. Udah kelar. Mas apa sih? 21 menit.